Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Madrasah Kanwil Agama Provinsi Maluku dan sekaligus selaku PLT Kabak TU Kanwil Agama Provinsi Maluku yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmatnya sehingga diberikan kesempatan kita bertemu di Kabupaten Seram bagian Timur. Saya selaku PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur mengucapkan selamat datang Pak Kabid di kabupaten kami tercinta ini. Untuk itu pada dialog kita ini ada beberapa hal yang kami ingin ketengahkan kepada Bapak sehingga Bapak bisa menyampaikan kepada kami terkait dengan pengembangan madrasah di Provinsi Maluku pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur selama Bapak bersama rombongan berkunjung di kabupaten kami tercinta ini. Kira-kira madrasah kami kendalanya apa yang perlu kita benahi, perlu kita lengkapi sehingga madrasah di Provinsi Maluku pada umumnya dan khususnya di kabupaten kami tercinta ini, Kabupaten Seram bagian Timur, bisa dari waktu ke waktu kita benahi untuk menuju sebuah madrasah yang hebat. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Kabid, Pak Kabid untuk bisa sedikit memberi gambaran kepada kami terkait dengan pengembangan madrasah di Provinsi Maluku pada umumnya dan khususnya di kabupaten kami tercinta ini. Ya, terima kasih Pak PLT Kabak PLT Kemenag Seram bagian Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bicara terkait dengan pengembangan madrasah di Provinsi Maluku tidak terlepas dari visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia pada Renstra 2020-2024. Dalam visi dan misi 2020-2024, Kementerian Agama yang profesional, andal dan dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan keturunan. Dari visi misi ini maka akan timbul misi ada 6, antara lain meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata. 4. Meningkatkan layanan pendidikan merata dan bermutu. Dan 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Serta yang ke-6, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, Pak PLT yang kami hormati, dalam visi misi ini maka fokus kita pada misi ketiga, keempat, dan kelima terkait dengan proses pengembangan madrasah itu sendiri. Headline madrasah saat ini adalah madrasah hebat bermartabat. Nah, tujuan daripada dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu adalah tujuan dalam rangka peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum yang berciri khas agama dan pendidikan agama berciri khas pendidikan keagamaan dan berkualitas. Yang kedua, meningkatkan produktif daya saing pendidik, antara lain peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif. Dan yang paling penting juga adalah tata kelola pemerintahan, tata kelola madrasah yang good government atau madrasah yang baik. Dari visi dan misi itu, Bapak dan Ibu, Renstra kita mengamanatkan ada beberapa arah kebijakan yang perlu ditindaklanjuti
untuk 2020 dan 2024. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pemerataan akses pendidikan. Nah, secara umum untuk Provinsi Maluku, semua kita tahu bahwa letak geografis kita dan letak madrasah kita itu pada prinsipnya dia terletak pada wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah yang memang sulit jangkauannya, dan itu menunjukkan bahwa kita ada hambatan besar terkait dengan kualitas maupun akses pemerataan baik 8 standar nasional pendidikan maupun hal yang membutuhkan grand design kita saat ini. Dan yang kedua, kami punya program 2020-2024 yaitu meningkatkan pengelolaan dan penataan peserta didik. Disadari sungguh untuk program ini memang evaluasi kita dan data kita menunjukkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu pada prinsipnya masih bertumpuk pada satu daerah. Misalnya masih bertumpuk pada perkotaan, ada kecenderungan khusus untuk teman-teman yang sudah mendapat rahmat menjadi guru agama di Kementerian Agama, jadi PNS. Pada saat penempatan itu dengan 1000 macam alasan, sehingga ada banyak yang khusus untuk Kota Ambon itu menumpuk, sementara di daerah lain misalnya di SBT masih kurang, terus di daerah-daerah yang jauh dari daerah provinsi itu masih kurang tenaga pendidiknya. Maka ke depan terkait dengan sistem penempatan guru dan sistem aplikasi untuk memenuhi kebutuhan transformasi pendidikan itu sendiri, maka ada langkah yang harus mesti diambil dalam rangka untuk memeratakan. Paling tidak setiap madrasah itu memiliki kepala madrasah pendidik, kepala madrasah yang PNS, dan mudah-mudahan punya guru PNS yang bisa mengelola. Kita dihadapkan pada tantangan saat ini, ada yang madrasah itu belum punya guru PNS, belum punya kepala madrasah PNS, bahkan ada yang cuma satu, ada yang cuma kepala madrasahnya PNS tapi gurunya belum PNS. Itu tantangan kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola madrasah yang transparan dan akuntabel. Nah, disadari sungguh dengan rujukan dan pemeriksaan yang berkali-kali ketika dihadapkan pada tata kelola, baik dari kelola pertanggungjawaban anggaran maupun kelola bagaimana menata madrasah dengan kapasitas yang ada untuk meningkatkan ending kita adalah siswa kita punya kapasitas, siswa kita memiliki ilmu yang sebagaimana diharapkan. Tapi di lain sisi tata kelola pemerintahan kita, tata kelola madrasah kita apa adanya. Nah, itu yang harus mesti kita genjot naik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengembangan mutu pendidikan itu sendiri. Memang guru kita sudah punya kemampuan, punya kemahiran terkait dengan strategi pembelajaran yang ada pada mereka. Tetapi pada fase tertentu mereka masih ada hambatan mengajar, ada yang malas mengajar, ada yang tidak kreasi. Nah, ini yang harus didorong. Prinsip daripada bantuan baik sertifikasi maupun bantuan lain itu dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Kita saat ini untuk Restra kita itu masuk pada Restra 2020-2024, dia masuk pada fase pengembangan mutu. Maka mungkin nanti ada, paling tidak nanti ada pemerataan guru yang saat ini kita sudah punya data, dan insya Allah kita transfer ke masing-masing kabupaten kota untuk cross check lagi ketika itu. Memang ada dua hal penting. Yang pertama, guru-guru kita itu pada saat-saat tertentu, pada masa-masa tertentu itu tidak lagi mau unggul ataupun mau berubah.
Ada mereka yang berpikir sudah PNS-nya di satu madrasah itu sampai pensiun di madrasah. Nah, ini data-data itu sudah kami kumpulkan dalam rangka untuk paling tidak membuat semacam jangan sampai guru itu jenuh, guru itu rasa semacam aman di wilayah-wilayah tertentu, tetapi harus mesti dibuat strategi untuk mereka bisa tugas di wilayah-wilayah lain, ada pengalaman-pengalaman baru untuk ini. Yang ketiga, dengan problematika itu maka isu strategis untuk pendidikan madrasah di Maluku secara umum adalah sebaran madrasah yang belum merata. Nah, di peta kita ada madrasah di satu daerah, misalnya Maluku Tengah SBT. Itu ada 2 kabupaten yang punya madrasah yang jumlahnya terbanyak. Tapi ada wilayah yang misalnya di Buru, di Bulsel, di Kabupaten Aru misalnya, itu belum merata. Pada tahun 2020 kemarin itu Kanwil Kementerian Agama mengusulkan penegrian 34 madrasah penegrian. Maka yang diprioritaskan adalah wilayah-wilayah atau kabupaten yang belum punya negeri. Misalnya Buru itu baru tingkat MI yang negeri, MTS-nya masih swasta, MA-nya masih swasta. Bulsel apalagi belum sama sekali baik dari MI, MTS maupun RA. Aru misalnya baru untuk tingkat MI, MTS, MA belum. Nah, ini yang diprioritaskan pemerintah. Tapi mekanisme dan prosedur untuk mengusulkan penegrian itu salah satu persyaratannya adalah rekomendasi dari kabupaten kota, yaitu wali kota ataupun bupati. Setelah itu direkomendasikan oleh gubernur dan insya Allah dengan data itu direkomendasikan oleh Dirjen Pendes ke Kementerian Reformasi Birokrasi. Itu kendala-kendala kita. Namun Bapak dan Ibu di 2020 kemarin Maluku itu mendapat rekomendasi dari Pak Gubernur sebanyak 32. Dengan 32 itu dikembalikan lagi ke operator masing-masing madrasah untuk upload sesuai dengan data perkembangan apakah ada rekomendasi dari Pak Bupati Wali Kota atau tidak. Nah, ternyata dari 32 ini yang sudah memenuhi persyaratan dan yang sudah di-upload oleh Dirjen Pendes Kementeri Reformasi Birokrasi itu 8. Nah, itu yang kendala kita. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bahwa untuk masa saat ini baik terkait dengan kesejahteraan guru, terkait dengan kesejahteraan lembaga, terkait dengan pendirian, terkait dengan izin operasional itu berbasis IT atau aplikasi, sehingga tidak lagi mendapat proposal secara manual, mengusulkan data secara manual. Bapak dan Ibu tinggal klik apa yang ada di tangan Bapak dan Ibu dengan status informasi dan basis data yang jelas. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa lihat kekurangan mana. Misalnya contoh sekarang ini, mulai dari tahun 2017, 18, 19, madrasah-madrasah swasta kita itu belum dialokasikan anggaran saprasnya, ataupun belum ada anggaran untuk pembangunan sapras di madrasah swasta. Nah, ternyata madrasah swasta ini belum mengupdate data kekurangan ataupun mengusulkan sengnya bocor ataupun madrasahnya sudah tidak layak lagi. Data-data itu tidak, madrasah itu sendiri tidak memasukkan pada SIM sapras madrasah. Nah, ini yang harus kita, informasi ini kita genjot ke kepala-kepala madrasah, ke kepala-kepala seksi kabupaten kota untuk mendorong teman-teman madrasah. Memang di situ ada problema. Rata-rata untuk madrasah swasta operatornya itu masih berstatus non PNS, sehingga banyak yang kerja dan laupau ataupun standar gaji yang mereka terima pun variasi. Ada 300.000, ada 600.000, ada 1 juta, tergantung daripada madrasah. Nah, itu yang ada problema pada kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dari data kita itu maka
ada peningkatan mutu yang disiapkan dalam rangka untuk mengimplementasi isu strategis kita. Yang pertama adalah penyelenggaraan program sertifikasi guru. Nah, rata-rata guru kita di madrasah itu insya Allah yang memenuhi persyaratan sertifikasi itu semua sudah diusulkan. Tapi lagi-lagi saat ini mau sertifikasi guru maupun dapat bantuan lain harus terdata pada Simpatika. Nah, Simpatika itu diupdate oleh masing-masing guru. Dulu Simpatika diupdate oleh operator di madrasah masing-masing. Tapi sekarang operator itu bisa mengupdate data dari guru itu kalau guru itu hadir di situ dan mengisi data-datanya. Terkadang guru-guru kita ini nanti kalau tidak dapat sertifikasi, nanti tidak dapat bantuan baru mulai bicara. Tapi ketika diminta datanya untuk update itu tidak banyak yang ikut perkembangan. Harapannya Bapak dan Ibu, mari kita lihat, mari kita tata diri kita untuk dekat dengan aplikasi, dekat dengan apa yang ada di HP Android yang ada di tangan, bukan digunakan khusus untuk telepon, khusus untuk WA, tapi lihat perkembangan pendidikan khusus untuk kesejahteraan guru itu sendiri. Apakah saya belum sertifikasi ini, alasannya apa? Persyaratan apa yang belum saya penuhi? Bapak dan Ibu, semua yang dapat bantuan itu harus mesti terdata pada Simpatika kita. Simpatika itu muncul karena masing-masing guru bisa data di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, program updated akreditasi madrasah. Nah, akreditasi madrasah khusus untuk Seram bagian timur, Bapak dan Ibu, kami dorong dulu itu semua belangko pengisian itu secara manual. Sekarang sistemnya beda lagi. Mau akreditasi, semua dokumen, semua hal yang sudah siap itu diupdate dalam belangko ataupun checklist yang sudah diberikan oleh teman-teman dari BNP atau Badan Akreditasi Provinsi. Nah, Badan Akreditasi Provinsi tidak lagi membuat secara manual, tapi secara aplikasi. Sehingga 6 bulan sebelum diakreditasi itu sudah kesiapan guru, mulai dari dokumen 1 sampai dokumen 7, atau mulai dari 8 standar serana, standar pendidikan. 8 standar itu diupdate semua karena pengalaman dan informasi evaluasi yang diberikan oleh Kepala Akreditasi Nasional ataupun Kepala Badan Akreditasi Provinsi Maluku. Akreditasi selama ini, dan mereka sekarang punya moto harus mesti akreditasinya berkualitas, asesornya berkualitas, dan dokumennya berkualitas. Nah, dokumen berkualitas itu dulu kita akreditasi persiapan. Biasanya pinjam dokumen dari sekolah lain, biasanya pinjam persyaratan lain dari sekolah lain, sehingga akan terjadi semacam kita membohongi diri kita untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang ketiga, ada semacam program akselerasi dan pengembangan programan khusus untuk Seram bagian timur, Bapak dan Ibu. Lagi ini kami berusaha untuk MA keterampilan atau MA kejuruan, yaitu Makbula. Nah, Makbula ini Bapak dan Ibu mulai dari 2016 sudah diusulkan, sudah ditetapkan menjadi madrasah aliyah kejuruan yang ada di Bula, dan proses untuk pembangunan gedungnya itu mulai dari 17 pembangunan ruang kelasnya, 6 ruang kelas, 18 dibangun asrama putrinya. Nah, terkendalanya secara nasional pada 2016 itu ada 5, dan itu program unggulan pemerintah Jokowi pada saat itu, yaitu madrasah atau sekolah kejuruan istilahnya. Nah, pada saat itu kekanannya Pak Besal, dan itu kami didapat program itu, dan Makbula ditetapkan menjadi lokasi pembangunan Makbula. Cuma pada saat itu ketika mau izin operasional keluar ataupun penegrian, harus persyaratan tanah itu statusnya harus atas nama Kementerian Agama. Nah, kita pada saat itu belum bisa menghadirkan tanah
itu milik kita atau milik Kementerian Agama sehingga tidak mendapat peluang. Sekarang insya Allah sudah diusulkan dan bertahun-tahun kami berusaha. Makbula sudah punya sertifikat 10 hektar, bangunannya sudah ada, semua perlengkapan itu semua sudah ada, dan insya Allah doa kita semua agar tahun ini atau tahun depan, dan kami datang di Bula ini sebagai putra daerah berusaha untuk paling tidak Makbula itu tahun depan, tahun ini bulan Juli itu sudah bisa menerima siswa baru, dan mudah-mudahan kerja keras kita ini bisa bermanfaat untuk negeri Jawa Timur. Ya, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Madrasah terkait dengan pengembangan madrasah secara menyeluruh di kabupaten di Provinsi Maluku, dan lebih khususnya lagi adalah kabupaten kita yang tercinta ini, Kabupaten Seram bagian timur. Terkait dengan pengembangan madrasah selama Bapak 3 hari di Kabupaten Seram bagian timur, Bapak bisa melihat perkembangan madrasah kami ini, kira-kira kelemahannya di sisi-sisi mana dan langkah-langkah apa yang kami bisa ambil untuk pengembangan madrasah kami ke depan. Ya, khusus untuk Seram bagian timur ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangan kita adalah grand design yang belum tepat. Madrasah untuk negeri sudah punya RKM-nya ada, tapi teman-teman madrasah swasta RKM-nya itu masih ada yang belum buat. Nah, padahal ruh dari pengembangan madrasah itu terdapat pada RKM, rencana kerja madrasah, rencana anggaran madrasah. Itu desainnya harus mesti kita tetapkan. Sehingga kemarin kami dorong teman-teman untuk sudah kalau di madrasah di kantor itu ada mesti punya rencana. Kalau di sekolah harus punya RKM, rencana kerja madrasahnya. Nah, itu yang masih banyak kami sulit. Terus yang kedua ada organisasi yang belum efektif. Terkadang kepala sekolah mengurusi administrasi dana BOS, mengurusi administrasi yang lain-lain, melupakan proses untuk bagaimana mendesain metode pembelajaran yang baik untuk guru, bagaimana mengawasi guru-guru kita. Nah, sehingga ada teman-teman yang punya kompetensi bisa proses pembelajaran itu melalui IT, tapi karena tidak didorong maka metode lama mereka gunakan, datang dengan buku dulu di depan, ngajar selesai. Sekarang tidak lagi. Amanat Pak Sekjen ataupun amanat Pak Dirjen Pendes bahwa abad ini, periode ini kalau guru tidak menguasai IT maka dia tertinggalan sendiri. Yang tadi terkait dengan mau bantuan apa, sertifikasi apa, harus mesti hidupkan aplikasi, hidupkan Bapak dan Ibu MI dan segala. Yang ketiga ada perlu kekuatan pendorong kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif ini bukan saja pada lingkungan madrasah, tapi bagaimana dia bisa kontribusi, bagaimana dia bisa koordinasi dengan sisi dan kemenangan, sehingga semua hal itu jalan. Nah, teman-teman kita sekarang berfokus pada proses pembelajaran oke, proses administrasi banyak yang tidak oke. Pemeriksaan tiap tahun kita pasti masuk pada lubang yang sama, anggarannya habis tapi laporannya tidak jalan. Nah, itu yang kami dorong. Misalnya sekarang untuk dana BOS sampai hari ini sudah 2 hari kami sengaja bawa ada perencanaan, ada koordinator keuangan provinsi, ada koordinator BUMN provinsi Maluku sekaligus pelaksana teknis keuangan untuk pelaporan. Banyak teman-teman yang swasta yang menggunakan dana BOS tetapi belum menghadirkan laporan-laporan yang terbaik. Nah, padahal mereka itu datang untuk berbagi. Yang kedua, motivasi personal masing-masing. Nah, guru-guru kita maupun kepala-kepala madrasah kita mungkin karena suasananya lama di tempat tugas, aturannya paling tidak 4 tahun. Kalau ada punya prestasi ditambah lagi 4 tahun. Nah, mungkin itu, dan sesuai dengan perkembangan pendidikan dan perkembangan beroperasi 2 tahun sekali harus mesti di asesmen sesuai itu. Maka mungkin nanti ada
hal-hal yang kita buat ini dalam rangka untuk bagaimana mengupdate lagi, mereview lagi semua prosesnya KB. Yang ketiga, harapannya adalah kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Kondusif artinya bisa melaksanakan tugas dengan baik, teman-teman kepala madrasah tidak disibukkan oleh laporan-laporan terkait dengan kesalahan-kesalahan mereka, laporan-laporan guru, sehingga kondisi itu yang harus mesti kita lihat. Maka langkah yang harus kita sinergikan adalah kebijakan, baik kebijakan kandil, kebijakan bidang, kebijakan Kemenang Kabupaten Kota, kebijakan sekni. Dengan kebijakan itu kita mematah lagi sumber daya kita yang bisa melaksanakan tugas sekaligus mendorong, dan kita hadirkan program yang bisa mereka berbuat, ataupun kita insya Allah mendorong mereka untuk berbuat, menyusun RKM masing-masing, rencana kerja dan rencana anggaran masing-masing madrasah. Dengan dasar itu program yang baik, maka dasar kita untuk mengusulkan anggaran itu bisa tercapai. Lagi-lagi sinkron anggaran saat ini berbasis data. Apapun kita angan-angankan, apapun kita inginkan, tapi kalau data kita tidak mendukung, sama saja, dan itu nanti direview apik dan kita tidak bisa berbuat banyak. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, jumlah RA di Provinsi Maluku itu sekitar 81 dengan jumlah siswa 2.558. Jumlah ibtidaiyah di Provinsi Maluku 143 dengan jumlah siswa sekitar 17.975. Jumlah madrasah sanawiyahnya 140, lembaga dengan jumlah siswanya 14.098 siswa, dan jumlah aliyahnya 76 lembaga dan jumlah siswanya 7.380. Jadi secara keseluruhan di Provinsi Maluku itu madrasah sekitar 435 dengan jumlah siswa 48.219 siswa. Mungkin itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Iya, terima kasih Pak Kabid yang sudah menjelaskan kepada kami terkait dengan pengembangan madrasah secara menyeluruh di Provinsi Maluku dan lebih khusus di kabupaten kami tercinta ini, dengan harapan-harapan dan kelemahan-kelemahan yang ke depan harus kami tindak lanjuti untuk madrasah di Kabupaten Seram bagian timur bisa berkembang sesuai dengan cita-cita kita bersama. Saya kira cukup dialog kita di sini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas ke Pak Kabid untuk meluangkan waktu dalam studi kami di Kemenang Kabupaten Seram bagian timur. Ya. Terima kasih Pak PLT, Bapak dan Ibu. Statement kita bahwa mari kita berusaha untuk mewujudkan keinginan dan headline kita hari ini, madrasah hebat bermartabat. Hebatnya dari apa? Hebatnya dari mutu dan profilmen guru maupun semua hal terkait dengan pendidikan itu sendiri. Martabatnya marilah kita berakhlak berkelima, guru yang berakhlak, siswa yang berakhlak, sehingga kita menjadi ciri khas agama, membawa moral bangsa dan daerah kita untuk terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.